Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 di video kali ini akan membahas materi mengenai model apresiasi dan kajian terhadap novel, hikayat, dan cerpen Indonesia. Dengan nama kelompok Rifani Ashifa, Citra Mawadah, Rusmin Juliantara, dan Muhammad Naufal. Dan jangan lupa untuk simak video kami sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mawadah, NPM 1950355. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik membuat clipping. Clipping bisa diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan informasi dengan tema yang sama dengan cara menggunting atau memotong beberapa artikel tertentu dari media cetak, bisa koran, majalah, buku, dan lain sebagainya. Dan hasil potongan tersebut akan ditempelkan ke dalam media tempel. Dalam hal ini bisa berupa buku, kertas karton, ataupun HVS yang dijilid. Dan selanjutnya ada struktur clipping. Yang pertama ada sampul atau jilid clipping. Di sini menjelaskan sebuah clipping harus memiliki sampul jika clipping ini berbentuk buku. Namun jika clipping diletak dalam sebuah karton, bagian cover bisa diganti dengan judul besar di atas. Yang kedua, ada kata pengantar clipping. Kata pengantar juga hanya dibuat apabila clipping yang dibuat berbentuk buku. Jika berbentuk koran, bisa diganti dengan nama pembuat clippingnya. Yang ketiga, ada daftar isi clipping. Clipping yang berbentuk buku tentu memerlukan daftar isi agar pembaca tidak bingung ketika ingin membaca artikel yang dicari. Nah, jika clipping diletak dalam kertas karton, bisa diganti dengan membuat subjudul di atas potongan artikel yang ditempelnya. Yang keempat, ada isi clipping. Isi clipping yaitu yang paling penting dari seluruh struktur ini, karena sumber artikel di bawah potongan artikel yang ditempel juga antara judul dan pembahasan clipping harus sesuai dengan sampul yang dibuatnya. Yang kelima, ada kesimpulan. Kesimpulan berguna untuk memberi sebuah kesimpulan dari isi clippingnya. Nah, yang keenam, ada daftar pustaka. Daftar pustaka juga berguna untuk memberikan kredit kepada koran, majalah, ataupun buku yang artikelnya telah diambil untuk clipping. Nah, terus ada juga teknik pembuatan clipping. Yang pertama, menentukan tema clippingnya. Yang kedua, pengumpulan data clipping. Yang ketiga, alat membuat clippingnya. Yang keempat, ada menggunting dan menempel clipping. Yang kelima, melakukan penjilidannya. Teknik membuat sinopsis. Nah, di sini ada pengertian sinopsis. Sinopsis novel yaitu sebuah ringkasan cerita novel yang bentuk pemendekan dari sebuah novel dengan tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsiknya. Membuat merupakan suatu cara yang efektif untuk menjadikan karangan novel yang panjang dalam bentuk singkat. Baik, selanjutnya itu tentang teknik pembuatan sinopsis. Teknik pembuatan sinopsis ini ada dua, yaitu teknik dan juga fungsi sinopsis. Untuk teknik, yang pertama, teknik itu adalah membaca naskah asli terdahulu untuk mengerti pesan penulis. Yang kedua, mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan utama. Yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang ditemukan sesuai langkah kedua. Yang keempat, lalu gunakan kalimat yang efektif dan menarik untuk merangkainya menjadi karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. Yang kelima, menyusun bagian penting dalam cerita menjadi sebuah paragraf. Yang keenam, sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya itu fungsi sinopsis. Yang pertama itu memberikan sebuah gambaran, ringkasan, dan singkat tentang isi cerita atau naskah. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas secara sederhana mengenai urutan atau kronologi ceritanya. Yang ketiga, sebagai prolog atau epilog dari suatu naskah yang akan dipentaskan. Yang keempat, sebagai rancangan atau konsep bagi pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi. Selanjutnya, pembahasan tentang teknik membuat resume
simpulan, dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pengertian resume. Resume yaitu rangkuman dari suatu karangan panjang yang diringkas dengan mengambil bagian pokok, cara yang efektif untuk menjelaskan inti dari sebuah karangan yang disampaikan kepada orang lain. Ada unsur-unsur resume. Unsur-unsur resume yang pertama yaitu identitas buku, judul resume, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, ISBN, tebal buku. Itu bagian yang kedua, di bagian pembuka sebuah resume harus memiliki sinopsis, teks atau buku secara keseluruhan dan bersifat kronologis. Untuk yang ketiga, ulasan buku lengkap dengan kalimat kutipan buku yang secukupnya. Yang keempat, keunggulan dan kelemahan dari teks dan buku yang diringkas. Yang kelima, rumusan kerangka buku asli lengkap dengan tinjauan bahasa. Yang terakhir, yang keenam yaitu penutup resume yang berisi buku itu ditunjukkan untuk kalangan yang mana dan apa alasan sampai harus dibaca oleh kalangan yang dituju tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Ashifa dengan NPM 1950354. Di sini saya akan melanjutkan materi dari membuat resume. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah dari membuat resume, yaitu yang pertama, membaca teks atau naskah asli. Naskah yang asli harus berulang kali dibaca sampai kita paham dan memahami isi maksud dari penulis. Lalu yang kedua, menentukan gagasan utama. Gagasan utama ini yang berarti pikiran utama atau ide pokok yang terdapat di dalam tulisan. Lalu selanjutnya, mulai untuk membuat resume. Untuk membuat resume ini, kita gunakan gambaran umum tentang isi yang telah kita pahami dan menggunakan gagasan utama. Lalu yang keempat, kita harus membaca kembali resume yang telah kita buat. Lalu selanjutnya ada pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan adalah suatu proposisi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan inferensi. Atau kesimpulan juga bisa diartikan dengan sebuah gagasan yang terdapat di akhir pembicaraan. Nah, lalu selanjutnya ada teknik membuat kesimpulan, yaitu ada dua cara. Yang pertama ada induktif. Induktif disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta dan akhir dari setiap kesimpulan, yang nantinya merupakan ciri umum dari data atau fakta yang kita amati. Lalu juga yang kedua ada deduktif, yaitu teknik yang bertolak dari kesimpulan umum yang kemudian dijabarkan dengan contoh-contoh yang mengandung ciri-ciri umum. Selanjutnya, pengertian rekomendasi. Rekomendasi adalah suatu bentuk komunikasi atau saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. Rekomendasi sangat penting, artinya untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu atau seseorang tepat dan layak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmin Pramudia Juliantara, NPM 1950300069. Di sini saya akan membahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Dengan kata lain, unsur intrinsik merupakan fondasi dasar dari sebuah karya sastra. Di dalam unsur intrinsik terdapat tema, judul, dan alur. Tema adalah ide atau gagasan yang disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya. Jadi diandaikan sebuah rumah, tema ini adalah fondasinya. Kemudian yang kedua ada judul. Judul merupakan suatu drama atau hal apapun. Dalam karya seni, judul memiliki peran penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Namun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah yang dipakai untuk buku atau bab yang menyeratkan isi atau maksud pada buku atau bab tersebut.
Kemudian ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian atau tahapan yang membentuk cerita di mana pengarang memulai cerita, mengembangkan dan mengakhiri cerita. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian penukohan. Penukohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Penukohan ini ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kemudian di dalam unsur intrinsik juga terdapat latar atau setting, kemudian sudut pandang, dan gaya bahasa. Latar atau setting adalah keterangan yang menggambarkan tentang tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam sebuah cerita. Latar ini ada 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Dalam cerita, posisi pengarang pribadi menjadi 2, yaitu pengarang terlibat dalam cerita dan pengarang berada di luar cerita. Kemudian yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang dalam menguraikan cerita yang dibuatnya. Cara tersebut tercermin dalam pemilihan kata-kata, tema, dan memandang persoalan. Kemudian pembahasan yang terakhir ada hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Ciri-ciri hikayat ada anonim, yaitu pengarang cerita dari hikayat umumnya tidak dikenal. Kemudian bersifat statis, yaitu tidak banyak terjadi perubahan apapun. Selanjutnya bersifat komunal, yaitu menjadi milik masyarakat. Yang terakhir menggunakan bahasa klise, yaitu menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Sekian yang dapat kelompok 13 sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.